Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pedagogi Akademika, channel yang eh, membahas terkait dengan berbagai macam kajian tentang pedagogi ya. Pada kesempatan kali ini kita dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran akan membahas topik terkait dengan analisis daya beda dari suatu instrumen evaluasi atau soal. Nah, daya pembeda atau juga disebut dengan indeks diskriminan atau diskriminan itu adalah kemampuan suatu item atau suatu butir soal untuk mengukur hasil belajar siswa dan dapat membedakan antara kemampuan siswa yang kategorinya kelompok tinggi atau kelas atas dengan siswa yang kemampuan akademiknya di bawah. Apakah soal tersebut bisa membedakan? Nah, soal yang baik adalah soal yang proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar pada suatu instrumen, ya, pada suatu item, itu harus lebih banyak daripada siswa yang kemampuan akademiknya di bawah dalam menjawab benar pada satu butir soal tertentu. Nah, untuk menguji itu, maka eh, ada dua rumus yang saya kenalkan dalam video kali ini. Yang pertama adalah rumus sederhana yang tampil di layar. D itu adalah discriminatory power atau angka indeks diskriminasi item. Kemudian PA, ya, jadi rumusnya D sama dengan PA dikurangi PB. Itu versi bahasa Indonesia, atau versi bahasa Inggrisnya D sama dengan PH dikurangi PL. Nah, D itu tadi discriminatory power ya, kemampuan atau indeks diskriminan dari suatu item. Kemudian PH ya atau proportion higher ya. Jadi proporsi siswa kelompok high, kelompok atas yang kemampuan akademiknya bagus dalam menjawab soal dengan benar. Atau dalam manusia PA ya, proporsi kelompok atas siswa atau testi yang dapat menjawab butir tersebut dengan benar. Kemudian berikutnya ada PL ya, proportion of lower testi atau proporsi kelompok siswa yang kemampuannya di bawah tapi bisa menjawab dengan benar. Oh, maaf, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya kelompok bawah. Ya, ini saya saya perbaiki di sini ya. Oke. Eh, Nah, PB itu lower ya, harusnya di sini adalah bawah ya. Jadi kelompok bawah. Bawah. Oke. Jadi PL atau PB itu adalah proporsi testi kelompok bawah yang dapat menjawab butir item dengan benar. Nah, ini rumusnya sederhana, kita akan praktikkan ya. Kita akan praktikkan. Nah, angka tadi ketika sudah ketemu nilai D, maka dikonsultasikan dengan tabel interpretasi seperti ini. Jika nilai D-nya kurang dari 20, maka klasifikasinya kategorinya adalah poor. Artinya, interpretasinya adalah butir soal yang seperti ini, daya pembedanya itu lemah sekali, ya, atau jelek, dan dianggap tidak berdaya atau tidak memiliki daya pembeda yang baik. Nah, jika item berada dalam kategori poor ini, maka solusinya adalah itemnya diganti. Jadi dihapus, kemudian dibuat item yang baru. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk yang kategori paling bawah, yaitu ketika hasil D-nya itu bertanda negatif. Artinya itu situasi kebalikan. Harusnya kelompok siswa yang pintar-pintar itu bisa menjawab dengan benar, yang jawab benar lebih banyak. Nah, kemudian siswa yang kemampuan apa namanya akademisnya
rendah harusnya lebih sedikit yang menjawab benar. Nah, ini kebalikan. Siswa yang kemampuan akademisnya rendah yang menjawab benar lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang kelompok atas yang menjawab dengan benar, gitu ya. Jadi ini kebalikan. Nah, maka untuk kondisi yang bertanda negatif nanti nilai D-nya, maka item yang bersangkutan daya pembedanya negatif atau jelek, sangat jelek gitu ya. Maka untuk kategori ini juga harus harus diganti. Jadi ini ya eh, apa namanya jika nanti menghitung ketemu hasilnya nilainya poor ya yang ini nih atau jelek ya dan ini ya ini itemnya harus diganti ya, harus diganti. Jadi jangan digunakan. Eh, Kemudian yang 0,2 sampai 0,4 kategorinya satisfactory, artinya memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Kemudian kalau nilainya 0,4 sampai 0,7 ini kategorinya adalah good ya. Daya pembedanya kategorinya kategori yang baik. Kemudian ada juga yang 0,7 sampai dengan 1,00 ini kategorinya excellent ya. Jadi butir yang bersangkutan itu daya pembedanya yang baik sekali gitu ya. Nah, nanti kita akan praktikkan bagaimana cara menghitungnya ya. Kita masuk ke contoh seperti ini. Jadi ini adalah data hasil tes ya kepada siswa di mana jumlah siswanya ada 20 orang ya. Kemudian jumlah soalnya ada 10 butir ya. Ada 10 butir soal yang diuji cobakan kepada 20 orang siswa. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi data yang tadi seperti ini, kemudian kita olah. Kalau di sini tidak ada jumlahnya. Ini data apa adanya tabulasi berdasarkan jawaban dari testing. Kemudian di sini kita tambahkan jumlah ya. Jadi berapa skor yang dinilai yang dicapai oleh masing-masing anak ini. Masing-masing testi ini berapa skornya. Misalnya Ani skornya dapat 7 ya. Kemudian Anda skornya dapat 9. Kemudian Arsyad skornya dapat 8 dan seterusnya. Nah, setelah dapat nilai skor tersebut, ya, langkah selanjutnya adalah di ranking. Ya, di ranking, misalnya Andi dapat nilai 7. 7 dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dia ada di posisinya di ranking berapa. Ternyata setelah di ranking, adanya di ranking 9. Kemudian Anda, misalnya ya, dapat nilainya 9. Poinnya, dia ada di ranking berapa? Oh, ternyata setelah diurutkan ada di ranking nomor 2. Begitu seterusnya ini dilakukan perankingan. Jadi langkahnya setelah tabulasi maka eh, menghitung poin per testi, kemudian setelah ketemu jumlah poin per testinya berapa, kemudian dilakukan perankingan. Oke, di ranking. Nah, setelah di ranking, angka selanjutnya adalah dikelompokkan. Ya, ranking yang dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Ini rankingnya dari ranking 1 sampai ranking 20 ya karena siswanya 20 berarti ada sampai ke ranking 20 diurutkan. Nah, sengaja saya di sini membedakan warna pada tabel ini. Warna ini menjadi pembeda. Tadi kita bicara siswa kelompok atas, kelompok bawah yang mana sih gitu ya. Nah, siswa kelompok atas, kelompok bawah adalah dilihat dari sini. Ini jumlah siswanya ada berapa? Ada 20. Ada 20 kemudian dirankingkan. Jadi 20 dibagi 2 berapa? 10. Berarti 10 ranking teratas ini disebutnya namanya kelompok atas. Ya. Kemudian 10 ranking ke bawah disebut sebagai kelompok bawah. Ya. Ini bawah ya, bawah atau L lower gitu. Kemudian yang ke atas ya. Nah, ini ke atas disebut dengan higher ya, higher group atau misalnya kelompok atas ya, kelompok atas. Nah, harus seperti ini. Nah, dalam referensi, bagaimana Pak kalau misalnya testingnya ada 100, apakah harus 50-50 gitu dan seterusnya. Nah, dalam literatur ada yang dibagi 50-50 atau dibagi dua persis sama seperti yang saya gambarkan, yang saya contohkan di sini. Kemudian juga ada pendapat ahli yang diambil 20% ya dari atas. Misalnya di sini diambil 20%-nya ya.
kemudian di bawah diambil 20 persennya gitu. Nah, atau ada juga yang pendapat lainnya diambil 27%, ya. 27%. Misalnya kalau 100 berarti diambil 27 orang teratas gitu. Dan 27 orang terbawah kalau testingnya 100 gitu. Diambil 27% terbawah, ya. Diambil. Nah, jadi eh, yang peringkatnya 28, ya, sampai ke 73 itu tidak masuk hitungan kalau jumlahnya 100. Nah, itu pilihan, semuanya boleh, ada dasar teorinya. Ada yang dibagi dua sama besar, sama ini sama, dibagi dua persis, ada yang 20% teratas dan 20% terbawah. Nah, kemudian ada juga yang 27% teratas dan 27% terbawah setelah diurutkan berdasarkan ranking. Oke, itu teknisnya. Ya. Kita lanjutkan. Setelah itu, maka, nah ini contoh perhitungannya ya. Kita pakai rumus ya, DA, ya, di sini kita lihat rumusnya. D sama dengan PA dikurangi PB. PA itu rumusnya apa? Nah, PA itu rumusnya adalah BA. BA itu apa? Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar. Nah, misalnya di sini nih, ini siswa kelompok atas nih. Kita misalnya nomor nomor satu nih, siswa kelompok atas yang menjawabnya benar. Benar itu nilainya satu, kalau salah tuh nilainya nol. Dilihat di sini ada berapa? Oh, ternyata ada 10. Nah, ya, kemudian JA, jumlah siswa kelompok atas ada berapa? Ini jumlahnya ada berapa orang nih, gitu ya. Nah, ini ada berapa? Ada 10. Oke. Kemudian BB, ini kelompok bawah nih. Ini kelompok bawah, berapa orang yang menjawab benar? Nah, kita lihat ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 orang BB, ya, kelompok bawah yang bisa menjawab dengan benar. Kemudian berapa jumlah siswa kelompok bawah? Kita lihat di sini. Ada berapa? Ya, ada 10 orang. Oke. Nah, kemudian dikurangi 10 per 10, dikurangi 6 per 10, jadinya 4 per 10. 4 per 10 kalau didesimalkan 0,4. 0,4 maknanya apa? Masih ingat ya, tabel yang sebelumnya sudah saya tunjukkan, ini kategorinya berada dalam kategori satisfactory. Ya, diinterpretasikan, daya beda butirnya berada pada level satisfactory. Artinya, butir item ini telah memiliki daya pembeda yang cukup baik atau kategorinya sedang. Jadi kemampuan daya pembedanya kategorinya sedang, ya, atau cukup baik. Oke, itu kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Nah, berikutnya menggunakan rumus yang kedua. Di sini ada pi, ya, simbolnya pi, ya. Itu indeks korelasi pi yang dianggap bisa sebagai indeks indeks diskriminan, ya. Nah, rumusnya tadi masih PH, PA masih sama, PL, PB masih sama, ya. PL itu tadi ya proporsi siswa kelompok atas yang bisa menjawab butir dengan benar. Nah, ini sorry ya, ini siswa kelompok bawah, ya, kelompok bawah, ya, kelompok bawah nih. Sorry ya, ini siswa kelompok bawah. Coba saya ganti nih. Siswa kelompok bawah. Nah, di sini ya, bawah. Nah, siswa kelompok bawah yang bisa menjawab butir dengan benar. Oke, kita geser ini. Nah, ini kelompok bawah ya. Kelompok bawah yang menjawab putih dengan benar. Kemudian P itu proporsi seluruh testi. Kalau tadi kan kelompok atas, kelompok bawah. Ini seluruh testi yang menjawab dengan betul. Kemudian Q-nya adalah proporsi testi yang jawabannya salah. Atau rumusnya Q sama dengan 1 min P gitu. Nah, oke, kita akan contohkan bagaimana cara menggunakan apa namanya rumus ini ya dalam menghitung analisis daya pembeda. Nah, saya potong saja di sini, saya contohkan nomor 2 gitu ya. Saya contohkan nomor 2, butir pertanyaan nomor 2. Nah, Pi sama dengan PH min PL. PH-nya berapa? Nah, PH-nya nih, PH atau PA, nah 3,64 PA ya. Nah, masukin ke sini nih. Sorry, kita. Nah, ke sini.
Ya, kemudian berapa PB-nya? Nah, PB-nya ya, 0. Karena di soal ini ya nggak ada satupun kelompok bawah yang menjawab dengan benar. 0. Ya, masukin ke sini. Oke. Nah, berikutnya eh, P dan Q ya. Proporsi seluruh item yang menjawab dengan benar ada berapa? Oke, ada berapa? Nah, kita lihat di sini eh, siswa yang menjawab benar ya dari seluruhnya saya hapus dulu. Oke. P berarti kan di sini ya proporsi siswa yang menjawab benar dari seluruh testi. Testinya ada 20. Siswa yang menjawab benar ada berapa? Ada satu, 2, 3, 4. Berarti 4 ya per 20. Berapa? 4 per 20. 4 per 20 sama dengan 0,2. Oke. Terus Q-nya berarti 1 dikurangi 0,2. Masih ingat tadi ya, rumus Q itu adalah rumus Q itu adalah 1 min P. 1 dikurangi P. Nah, 1 dikurangi P-nya 0,2 jadi sama dengan 0,8. Nah, 0,8 kita masukkan ke sini. Oke. Nah, setelah itu 0,364 dikurangi 0 jadinya segini. Kemudian 0,2 dikali 0,8 jadi 0,16. Ya. Kemudian akar dari 0,16 itu 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8 dan seterusnya sehingga diperoleh hasil 0,455. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya, ya masih ingat ya, tabel interpretasi, ya jika nilainya segini, maka ya, jika nilainya segini, maka termasuk kategori yang mana? Nah, ini ya butir ini termasuk ke dalam kategori daya pembeda yang baik, yang kategorinya adalah good ya, kategorinya good, bukan excellent, masih good. Oke, nah itu cara bagaimana analisis daya pembeda dari suatu instrumen evaluasi berbentuk soal. Demikian video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan Anda berlatih untuk melakukan analisis daya pembeda sehingga Anda betul-betul memahami bagaimana cara pengujian daya pembeda dari suatu instrumen soal. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda dan teruslah belajar supaya kita semua bisa mengerti dengan baik, bisa mempraktikkan bagaimana membuat soal dan melakukan pengujian soal untuk evaluasi hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.